Jadi kita baru selesai mandiin Honda CB 500X ini. Soalnya di Jakarta akhir-akhir ini lagi hujan terus, jadi motor ini sebenarnya masih sering saya pakai karena enak banget gitu. Di video ini kita mau informasikan impression, review, dan quality control dari Honda CB 500X ini. Kita lakukan di jalan yang tadi agak sedikit becek ya, jadi speednya nggak bisa kenceng-kenceng, tapi motor ini termasuk motor yang kencang. Yang pertama dari segi gasnya no problem, sangat enteng. Kemudian koplingnya juga enteng, terus juga pengeremannya aman, no problem. Motor ini tahun 2016, kilometer sekitar 5.500 ongoing ya. Mentok-mentok saya bawa touring mungkin 5.800 atau berapa ya, tergantung. Kalau kalian besok mau ngambil ya masih 5.500. Kemudian full orisinil kecuali knalpot dan stangnya. Oke. Sisanya semuanya full orisinil. Motor ini kapasitas cc-nya 470 something, ya dibuletin jadi 500. Kemudian 2 silinder. Terus untuk unit yang ini sudah terpasang knalpot Akrapovic slip on. Juga ada lampu tembak mereknya L4Z. Motor ini kondisinya sesuai dengan kilometernya. Sering kita ketemu motor-motor yang kilometernya rendah, lalu itu datang nggak sesuai. Ntar karatnya banyak sekali, atau seolah-olah kita tidak rawat nih, jadinya berdebu dan lain sebagainya. Kalau ini menurut saya sesuai. Tahun 2016 berarti sudah berjalan sekitar 8 tahun ya. Tapi kondisinya masih cukup baik untuk kita katakan 8 tahun. Kalau kita bandingin motor-motor sejenis ya udah pada buduk harusnya ya. Tapi motor ini menurut saya cukup dirawat. Apalagi sudah di tangan Vito RS Moto Garage. Tentunya kita cek, recheck, kemudian kalau ada yang masalah kita benerin. Dan motor ini sudah masuk ke Honda Big Wing untuk diganti oli, filter oli, kemudian what else saya lupa, oli, pokoknya total biayanya 1,6. Nanti kita lampirkan video fotonya. Untuk spesifikasi lengkap dari CB 500X ini saya akan tampilkan di layar nanti. Kemudian motor ini ada problem nggak sih? Pasti tentunya teman-teman kalau beli motor second itu khawatir ya, motornya nanti kenapa-napa nggak, dibeli tahu-tahu jadi PR, bukannya riding malah ngebengkel. Kita udah beresin segala-galanya. Kebetulan motor ini datang dengan keadaan nggak ada masalah, jadi cukup ganti oli, udah tinggal jalan lagi. Tapi tentunya tidak ada motor atau barang yang menurut saya 100% perfect, padahal udah berjalan 8 tahun. Maka dari itu saya akan infokan kekurangannya. Yang pertama adalah sen dari motor ini. Motor ini perlu flasher.
karena sennya itu kayak lampu disco. Tapi flasher itu nggak mahal. Saya kemarin ke Honda belum sempat minta. Kemudian yang kedua adalah motor ini pernah jatuh beko. Jadi di samping sayap sini, saya akan lampirkan videonya, agak coak. Itu menurut saya wajar ya, karena motor udah 6 tahun, 8 tahun bahkan. Pasti ada aja kekurangannya. Cuman apakah berpengaruh ke body lainnya? So far tidak ada yang berpengaruh. Terus apalagi kira-kira pengereman sudah kita cross check, aman, enak sekali, no problem. Kemudian suaranya juga ya sudah, kalau mau coba kita tes langsung. Suaranya juga gurih banget menurut saya, 2 silinder yang oke. Nah, kita tes suaranya. Motor ini dibawa keliling-keliling juga tidak limbung. Suspensi juga aman, nyaman. Stangnya pun karena diganti yang agak lebar, ini menjadi sangat amat nyaman motor ini. Kemudian, oh ya sorry, satu lagi, spion termasuk dalam safety. Paling itu saja yang bisa kita infokan, sisanya nanti akan menyusul. Berikut video tentang review dari motor ini. Terima kasih. Halo teman-teman, berikut reviewnya dari motor CB500X yang saya beli ini. Kalau teman-teman mau tanya apa sih rasanya naik motor CB500X itu, bagi saya motor ini sangat amat nyaman banget. Selain itu torsinya juga nendang sekali. Jadi untuk overtake motor-motor yang sekitar 250 cc atau motor-motor bore up 150 cc, ya ini bukan lawannya lah, karena memang bukan di kelasnya. Jadi kalau ada yang bilang, motornya loyo, tanggung, nggak juga. Motor CB500X ini memang menurut saya didesain untuk adventure. Jadi torsinya oke, tapi memang kurangannya adalah pada peak powernya. Jadi motor ini di limit di gigi 2 itu di 99 km per jam. Kenceng-kenceng amat mau kemana sih? Nah, tapi di lain sisi kekurangan ini ditukar dengan torsinya yang menurut saya cukup melimpah ya. Terus juga motor ini juga sangat nurut. Nurut dalam arti apa? Dibejek, powernya keluar sesuai bejekan kita. Saya akan bandingkan dengan mungkin motor IR6N ya. Motor IR6N itu cukup liar ya powernya ya. Muntahan powernya itu cukup membuat kita kalau pemula itu agak sulit untuk mengendarainya. Tapi kalau untuk CB500X ini saya jamin seperti naik motor 250 cc pada umumnya. Karena motor ini bukan motor yang liar. Kemudian suspensinya, jangan dibandingin sama CRF 250 Rally. Itu jelas berbeda. CRF 250 Rally itu punya travel distance dari fork depannya itu lebih tinggi daripada CB500X ini. Memang bukan didesain untuk trabas, tapi untuk adventure ringan. Oleh karena itu, suspensinya bisa dibilang baik, pasti lebih baik daripada motor fairing atau motor naked. Tapi kalau bisa ngelawan CRF 250 Rally, tentunya enggak. Tadinya saya pun berpendapat, wah kayaknya bisa seenak CRF 250 Rally nih. Ternyata enggak. Oke, kemudian lanjut pengendalian dari motor ini. Ya kebetulan motor yang saya kendarai ini sudah diganti stang yang agak sedikit lebar. Jadi untuk belok-belok itu menurut saya enak sekali.
untuk manuver dan lain sebagainya itu wah udah on hand lah. Kita udah nggak perlu lagi ngegeol-geol body seperti naik moge. Ya, memang kelihatannya motor ini berat ya, tapi ternyata ketika dikendarai ini benar-benar enteng. Oke, lanjut ke konsumsi BBM dari motor ini. Konsumsi BBM dari motor ini sekitar kalau saya dengan berat badan sekitar 100 kg itu di angka 20 km per liter. Jadi ini cukup impresif sih menurut saya, karena dulu saya pernah punya ZX 25R itu, begitu saya naik itu sekitar 16 sampai 18 km per liter. Jadi motor ini very safe untuk dibawa harian nih menurut saya. Kemudian motor ini panas, dibilang panas sekali enggak, tapi motor ini cukup membuat kita bertanya-tanya, ini motor gede atau bukan ya? Soalnya nggak ada panas yang berlebihan. Saya seperti membawa motor 250 cc seperti naik MT25. Memang MT25 lebih dingin, tapi bahkan saya mungkin bandingkan dengan CRF 250 Rally, lebih panas CRF 250 sih sepertinya ya, kalau saya ingat-ingat. Jadi saya bisa kategorikan motor ini tidak panas. Terus pengeremannya gimana? Kan ini moge kenceng tapi cuman dapat 2 piston. Ternyata surprisingly remnya sangat cukup ya. Kalau dibilang pakem tentunya nggak sepakem 4 piston. Dibilang baik, berfungsi dengan baik. ABS-nya menurut saya yang sangat menolong dari motor ini. Jadi kalau ditanya untuk siapa motor ini layak atau cocok dibeli untuk teman-teman yang hobi naik motor, touring, atau pergi ke kantor tapi mau ngebut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kalau beli motor ini nggak usah pusing-pusing masuk bengkel lagi. Semuanya udah kita beresin. Kita start buka di 125 juta. Mau tuker boleh, tapi ya kita hitung-hitungan aja dulu. Silakan kontak di Vito Ares Moto Garage atau Oke, paling sampai di sini videonya. Terima kasih. Selamat membeli.